Kasus ini benar-benar parah. Meskipun aku sudah bahas di video sebelumnya, kali ini aku pengen bahas dari sudut pandang si iblis ini. Aku rasa jika iblis bisa ngomong sama manusia ini, kayaknya iblis lebih milih resign karena manusia yang satu ini. Tapi sebelum ke videonya, mohon klik subscribe dan komen kota asal kalian agar aku tahu video ini sudah sampai mana. Dan jika semua sudah, beginilah kasusnya. Taufik Hidayat lahir dan besar di sebuah wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Taufik tumbuh di lingkungan yang sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Ia bersekolah, bermain dengan teman sebaya, dan menjalani kehidupan sehari-hari bersama keluarganya. Namun memasuki masa remaja sekitar pertengahan tahun 2000-an, beberapa warga mulai melihat perubahan perilaku dari si Taufik ini. Kepala desa setempat yang mengenalnya sejak lama bahkan mengungkapkan bahwa Taufik disebut kerap terlibat masalah yang membuat orang-orang di sekitarnya harus turun tangan. Meski demikian, kehidupan tetap berjalan. Taufik beranjak dewasa dan mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahun demi tahun berlalu hingga memasuki usia produktif. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Sekitar tahun 2016, Taufik pernah tersangkut perkara penganiayaan dan penggelapan sepeda motor milik warga Garut. Saat itu, usianya diperkirakan berada di kisaran pertengahan 20 tahunan, ya sekitar 25 tahun lah. Kasus tersebut berlanjut hingga proses persidangan. Taufik kemudian saat itu dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Setelah menjalani hukuman dan kembali bebas, hubungan Taufik dengan kampung halamannya perlahan mulai renggang. Bahkan kepala desa mengaku hampir tidak pernah lagi melihat keberadaannya selama sekitar 10 tahun. Di sisi lain, fakta mengejutkan datang dari lingkungan keluarga sendiri. Ayah kandung Taufik mengaku pernah mengalami konflik langsung dengan anak itu. Peristiwa tersebut terjadi bertahun-tahun sebelum kasus pada tahun 2026 ini terungkap. Suatu hari, sang ayah bekerja di sebuah sawah. Saat itu, Taufik disebut sedang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia datang menemui ayahnya dalam keadaan emosi karena persoalan rumah tangga yang dianggapnya sepele. Saat itu, Taufik memang sudah menikah. Ketika Taufik tidak punya uang untuk makan, Taufik meminta ke ayahnya, dan sang ayah saat itu juga dalam kondisi yang sama, dan ayah pun menolak permintaan tersebut. Tapi Taufik marah dan malah memukuli ayahnya, sampai membuat beberapa teman sang ayah yang berada di sekitar lokasi harus turun tangan untuk menenangkan keadaan. Beruntung, peristiwa itu tidak berkembang lebih jauh karena segera dilerai oleh orang-orang yang berada di sana. Menurut pengakuan ayahnya, beberapa hari setelah kejadian tersebut, Taufik meninggalkan rumah, tapi sekitar 1 minggu kemudian, ia kembali dan meminta maaf atas tindakannya waktu itu. Waktu terus berjalan, memasuki tahun 2023, Taufik diketahui bekerja di wilayah Bale Endah dan kemudian berpindah ke Kecamatan Pacet pada tahun 2024. Di tempat kerja itulah ia sempat mengenal seorang pria bernama Dadang Akhyar Ismail yang memiliki peran penting dalam proses penyerahan dirinya kepada polisi. Tahun 2023 menjadi awal perkenalan antara Taufik dan Yuvita. Saat itu Yuvita dikenal sebagai perempuan muda yang hidup sederhana. Ia memiliki keterbatasan pada penglihatannya yang membuat aktivitas sehari-hari tidak selalu mudah dilakukan. Hubungan mereka pada awalnya terlihat seperti kisah asmara biasa. Taufik datang sebagai sosok yang perhatian, ramah, dan selalu siap membantu. Ketika Yuvita kesulitan membaca tulisan yang terlalu kecil atau melihat sesuatu dari jarak jauh, Taufik sering muncul menawarkan bantuan. Hari demi hari berlalu, frekuensi pertemuan mereka semakin sering. Jika Yuvita pulang bekerja, Taufik kerap menghubunginya terlebih dahulu. Kalau pulang malam, bilang, biar aku tenang. Awalnya semua terdengar seperti bantuan kepedulian seorang pria kepada perempuan yang disayanginya. Memasuki pertengahan tahun 2023, komunikasi keduanya semakin intens. Hampir setiap hari mereka bertukar pesan dan menelpon dalam waktu yang lama. Sedikit demi sedikit, Yuvita mulai terbiasa menjadikan Taufik sebagai orang pertama yang dihubungi ketika menghadapi masalah. Ketika Yuvita mengeluhkan kondisi matanya yang membuat pekerjaan terasa berat, Taufik selalu memiliki jawaban yang menenangkan. Di hadapan Yuvita, Taufik berusaha menampilkan sosok yang sabar, pendengar yang baik, dan selalu siap memberikan bantuan. Ketika Yuvita merasa sedih, ia hadir. Ketika Yuvita membutuhkan teman berbicara, ia juga hadir. Tidak jarang
ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan berita tentang kehidupan, pekerjaan, dan keluarga Yovita. Menjelang akhir tahun 2023, ketergantungan emosional mulai terbentuk. Tanpa disadari, banyak keputusan kecil dalam kehidupan Yovita mulai melibatkan pendapat Taufik. Dari urusan pekerjaan, pergaulan, hingga rencana sehari-hari. Di mata orang luar, hubungan tersebut terlihat normal. Saat itu Yovita percaya bahwa ia telah menemukan seseorang yang akan selalu melindunginya. Sementara Taufik berhasil menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dekat, paling dipercaya, dan paling berpengaruh dalam kehidupan Yovita. Memasuki akhir tahun 2023, hubungan antara Taufik dan Yovita mulai memasuki fase horor. Awalnya, perubahan itu terlihat sederhana. Taufik mulai sering menanyakan kondisi keuangan Yovita. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa semakin sering muncul dalam percakapan sehari-hari, seperti gajimu bulan ini sudah cair, masih ada tabungan berapa, motor itu surat-suratnya lengkap kan? Tapi bagi Yovita yang sudah menaruh kepercayaan penuh, pertanyaan semacam itu dianggap sebagai bentuk kepedulian pasangan terhadap masa depan mereka bersama. Pada suatu kesempatan di awal tahun 2024, Taufik meminta untuk menyimpan beberapa barang milik Yovita dengan alasan keamanan. STNK-nya simpan sama aku aja, nanti kalau hilang repot. Kunci motor juga titipin ke aku, biar nggak gampang terselip. Karena merasa tidak ada alasan untuk curiga, Yovita menyerahkan apa yang diminta. Tidak berhenti di situ, Taufik juga mulai mengatur penggunaan uang hasil kerja Yovita. Setiap kali gaji diterima, ia selalu ingin mengetahui jumlah pastinya. Gajimu aku yang simpan aja, kalau ada kebutuhan nanti aku yang atur. Percaya saja sama aku. Bulan demi bulan berlalu, uang yang keluar terus bertambah. Jika ditotal dari berbagai transaksi dan pengeluaran, jumlahnya kemudian disebut mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Di tengah situasi itu, Yovita mulai kehilangan haknya sendiri. Ketika ingin belanja, ia sering harus terlebih dahulu membicarakannya dengan Taufik, dan Taufik sering kali menolak permintaan dari Yovita. Tidak hanya uang tunai, beberapa barang berharga milik Yovita juga ikut berpindah tangan, termasuk perhiasan emas yang selama ini disimpan. Memasuki pertengahan tahun 2024, persoalan baru mulai muncul. Data pribadi Yovita disebut digunakan untuk mengakses layanan pinjaman online, mulai dari identitas kependudukan, nomor telepon, hingga dokumen pendukung lainnya. Proses pengajuan dilakukan tanpa banyak pertanyaan dari Yovita karena ia sudah terbiasa mengikuti arahan dari Taufik. Sampai berbagai kewajiban pembayaran mulai bermunculan. Tagihan demi tagihan tercatat atas nama Yovita. Sementara sebagian besar keputusan yang melahirkan kewajiban tersebut bukan berasal dari dirinya. Memasuki akhir tahun 2024, perubahan besar mulai terlihat dalam kehidupan Yovita. Jika sebelumnya ia masih rutin berkomunikasi dengan keluarga, teman kerja, dan sahabat-sahabat dekatnya, kini hubungan itu perlahan mulai menghilang satu persatu. Bukan karena mereka menjauh, melainkan karena akses Yovita kepada dunia luar semakin dibatasi oleh Taufik. Awalnya keluarga tidak terlalu curiga. Setiap kali mereka mengirim chat, balasan selalu datang seperti biasa, aku baik-baik aja. Namun yang tidak diketahui keluarga saat itu adalah bahwa Yovita sudah tidak lagi leluasa menggunakan telepon genggamnya sendiri. Ketika pesan masuk dari keluarga, balasan seringkali sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga orang-orang percaya bahwa keadaan masih berjalan normal. Akibatnya, selama berbulan-bulan keluarga mengira Yovita baik-baik saja. Sementara itu, kehidupan sehari-hari Yovita semakin dipenuhi pengawasan. Saat bekerja, ia tidak benar-benar bebas menjalankan aktivitasnya sendiri. Yovita saat itu dipaksa Taufik untuk komunikasi melalui video call yang dilakukan hampir terus-menerus saat bekerja. Sepanjang jam kerja, layar ponsel menjadi penghubung yang nyaris tidak pernah terputus. Jika koneksi hilang beberapa menit saja, ancaman segera muncul dari mulut Taufik. Bagi rekan-rekan kerjanya yang melihatnya, situasi itu terlihat tidak biasa. Namun Yovita jarang memberikan penjelasan panjang. Ia lebih
lebih sering memilih diam dan melanjutkan pekerjaannya. Memasuki akhir tahun 2024, Yovita mulai berusaha mencari jalan keluar. Salah satu orang yang masih bisa diajak berkomunikasi adalah sahabat dekatnya yang dikenal dengan inisial FW. Di percakapan itu, FW dan Yovita mencoba mencari cara agar Yovita memiliki uang yang bisa digunakan tanpa diketahui oleh Taufik. Pada hari pencairan uang, Yovita mendatangi mesin ATM. Namun, ia tidak datang sendirian. Taufik berada tidak jauh dari posisinya untuk mengambil alih uang tersebut. Setelah kejadian tersebut, pengawasan disebut semakin ketat. Ruang gerak Yovita semakin sempit. Kesempatan bertemu keluarga dan sahabat hampir tidak ada. Kemudian memasuki awal tahun 2025, hubungan Yovita dengan tempat kerjanya mulai terganggu. Beberapa dokumen yang berkaitan dengan status pekerjaannya dikirim ke kantor. Di antaranya terdapat surat pengunduran diri dan surat keterangan sakit yang belakangan dipersoalkan keabsahannya. Ketika pihak kantor menerima dokumen tersebut, mereka mengira keputusan itu benar-benar berasal dari Yovita. Padahal bagi Yovita, pekerjaan merupakan satu-satunya tempat yang masih memberikannya hubungan dengan dunia luar. Ketika akses itu hilang, lingkaran sosial yang selama ini menjadi tempatnya berinteraksi ikut terputus. Memasuki tahun 2025, hubungan antara Taufik dan Yovita menjadi benar-benar horor. Selama hampir 2 tahun bersama, pola hubungan yang semula terlihat seperti ketergantungan emosional berubah menjadi hubungan yang penuh dengan pengawasan dan kecurigaan. Pada periode ini, Taufik mulai meyakini bahwa Yovita tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Karena menurutnya, sumber kemarahan terbesar Taufik berawal dari kecurigaannya bahwa Yovita masih berkomunikasi dengan pria lain. Meski belum diketahui secara pasti bagaimana informasi itu pertama kali ia dapatkan. Namun sejak saat itu, hampir setiap percakapan berubah menjadi pemeriksaan. Pada saat yang sama, kondisi penglihatan Yovita disebut semakin memburuk. Aktivitas bekerja menjadi semakin sulit dilakukan hingga akhirnya ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap seperti sebelumnya. Situasi itu kemudian menjadi bagian dari cara berpikir Taufik dalam memukul Yovita. Aneh ya, dia yang m***lin sampai gak bisa kerja, terus dia marah gara-gara dia yang harus kerja. Memasuki pertengahan tahun 2025, Taufik semakin sulit dikendalikan karena ia diketahui mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam kondisi seperti itu, emosi yang selama ini dipendam menjadi lebih mudah meledak. Namun saat ditanya polisi, setiap tindakannya terhadap Yovita selalu dicari pembenarannya oleh Taufik. Jika Yovita dianggap tidak patuh, ia merasa memiliki alasan untuk membunuhnya. Jika Yovita membantah, ia merasa memiliki alasan untuk membunuh juga. Jika Yovita mencoba mempertahankan pendapatnya sendiri, ia juga merasa memiliki alasan untuk memukul. Dalam cara berpikirnya, kontrol dianggap sebagai bentuk kepedulian. Menjelang akhir tahun 2025, Taufik tidak lagi melihat Yovita sebagai manusia yang memiliki hak menentukan hidupnya sendiri. Sebaliknya, ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang harus mengikuti seluruh aturan yang dibuat olehnya. Sampai momen ketika kepanikan Taufik muncul karena bentuk dari Yovita sudah benar-benar memprihatinkan dan sempat tak sadarkan diri, yang membuatnya mau tak mau membawa Yovita ke rumah sakit Hasan Sadikin. Pertengahan Juni 2026, setelah bertahun-tahun ia berhasil menjalani kehidupan jauh dari sorotan publik. Namun, semua itu runtuh ketika keberadaan Yovita di sebuah kamar kos di wilayah Majalaya mulai terungkap. Awalnya Taufik tidak menyadari seberapa besar perhatian masyarakat terhadap kasus itu. Namun, dalam waktu singkat, foto dirinya mulai beredar di berbagai platform. Awalnya, dia mengaku hanya melakukan pelarian di sekitar Bandung saja. Tapi, banyak info yang beredar bahwa Taufik kemudian melakukan pelarian menuju ke wilayah Tangerang, Banten. Namun pelarian itu tidak memberikan ketenangan. Setiap kali membuka ponsel, berita tentang dirinya terus bermunculan. Beberapa hari berlalu, alih-alih merasa aman, tekanan justru semakin besar. Dan akhirnya Taufik memutuskan kembali ke wilayah Bandung. Sekembalinya ke Bandung, satu nama terus muncul di pikirannya, yaitu Dadang Akhyar Ismail. Dadang adalah mantan atasan sekaligus sosok yang pernah dikenalnya saat
saat bekerja beberapa tahun sebelumnya. Meski hubungan mereka tidak terlalu dekat, Taufik menganggap Dadang sebagai orang yang masih mungkin diajak berbicara di tengah situasi yang semakin sulit. Masalahnya, ia tidak ingin keberadaannya mudah terlacak. Karena itu, komunikasi dilakukan menggunakan berbagai nomor telepon yang berbeda-beda. Dalam salah satu percakapan yang kemudian diceritakan kembali oleh Dadang, ia memilih berbicara terus terang kepada Taufik. "Kamu tidak bisa begini terus. Kalau terus lari, keadaan bisa semakin buruk." Dadang berusaha meyakinkan bahwa pelarian bukan lagi jalan keluar. "Serahkan diri secara baik-baik. Kamu masih punya kesempatan menjelaskan semuanya lewat jalur hukum." Hingga akhirnya, menjelang akhir masa pelariannya, keputusan yang selama ini ia hindari mulai muncul. Beberapa waktu kemudian, Taufik mendatangi rumah Dadang di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat aparat dari Polda Jawa Barat datang untuk melakukan penjemputan, situasi berlangsung tanpa perlawanan. Taufik tidak berusaha kabur, tidak mencoba menghindar, ia memilih mengikuti seluruh proses yang dilakukan oleh petugas. Di hadapan aparat yang telah lama mencarinya, pelarian yang berlangsung selama beberapa hari itu akhirnya berakhir. Beberapa hari setelah kasus ini menjadi perhatian publik, pada pertengahan tahun 2026, berbagai tuduhan bermunculan di media sosial. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah dugaan bahwa Yovita telah mengalami penyengkapan selama 3 tahun penuh sejak awal hubungan mereka pada tahun 2023. Di mata masyarakat, hubungan yang dimulai pada tahun 2023 dianggap sebagai awal dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi hingga tahun 2026 ini. Namun ketika proses pemeriksaan berlangsung, Taufik menyampaikan versi yang berbeda di ruang pemeriksaan. Ketika ditanya tentang dikurung selama 3 tahun, Taufik menjelaskan itu tidak benar kalau disebut 3 tahun penuh. Jawabnya, menurut keterangannya, hubungan dengan Yovita memang sudah dimulai sejak tahun 2023. Akan tetapi, ia membantah bahwa selama rentang waktu tersebut mereka selalu tinggal bersama dalam kondisi yang dituduhkan banyak pihak. Untuk memperkuat keterangannya, Taufik mulai menjelaskan saat itu ia masih bekerja secara normal di wilayah Bale Endah dan kemudian Pacet, Kabupaten Bandung. "Kalau saya bekerja setiap hari, bagaimana mungkin narasi 3 tahun penuh itu bisa terjadi seperti yang dituduhkan?" Kira-kira demikian inti pembelaannya. Penyidik kemudian meminta penjelasan lebih rinci. Taufik menyebut nama Dadang Akhyar Ismail sebagai sosok yang pernah menjadi atasan saat dia bekerja. Menurut keterangannya, sejak tahun 2023 hingga sebagian tahun 2024, ia masih menjalani aktivitas kerja sebagaimana pekerja lainnya. Setiap pagi berangkat kerja, menjalankan tugas, lalu kembali pulang pada waktu tertentu. "Saya masih bekerja di bawah Pak Dadang waktu itu," jelasnya. Namun, Dadang sendiri memang mengakui bahwa Taufik pernah bekerja di lingkungan yang sama dengannya. Berdasarkan alibi yang dibangun oleh Taufik, ia mencoba menunjukkan bahwa kehidupan pada periode tersebut masih berjalan terbuka. Menurut pengakuannya, hubungan dengan Yovita memang sudah terjalin sejak tahun 2023. Namun, intensitas kebersamaan yang tinggi baru terjadi sekitar pertengahan tahun 2024 hingga tahun 2026. Kalau dihitung, ya sekitar 1,5 tahun. Katanya kepada penyidik, beberapa hari setelah berhasil diamankan, Taufik akhirnya duduk di ruang pemeriksaan. Sejak awal pemeriksaan, Taufik menyadari bahwa posisinya semakin sulit. Karena itu, strategi yang ia ambil bukan lagi membantah seluruh tuduhan, melainkan mencoba membedakan antara hal-hal yang diakui dan hal-hal yang menurut versinya tidak terjadi seperti yang dituduhkan. "Kamu mengakui telah melakukan tindakan terhadap korban?" tanya salah satu penyidik. Taufik menjawab, "Saya mengakui ada perbuatan yang saya lakukan, tapi tidak semuanya seperti yang beredar." Penyidik memahami bahwa situasi seperti itu bukanlah hal baru dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, tersangka sering memberikan versi peristiwa yang berbeda dengan keterangan korban maupun hasil penyelidikan. Karena itu, tugas penyidik bukan sekedar mendengar pengakuan atau membantah, melainkan menguji seluruh pernyataan tersebut dengan bukti yang ada. Berdasarkan fakta yang telah terungkap ke publik hingga pertengahan 2026, Taufik berpotensi menghadapi hukuman yang sangat-sangat berat jika terbukti melakukan penyekapan, kekerasan dalam hubungan, penganiayaan yang mengakibatkan luka permanen, perampasan kebebasan, eksploitasi ekonomi, dan juga penggunaan data pribadi untuk pinjaman online. Dengan beratnya tuduhan yang muncul, banyak pengamat hukum menilai peluang hukuman adalah hukuman penjara selama 20 tahun apabila seluruh unsur pidana utama terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Kalau menurut kalian bagaimana? Setelah semua yang dilakukan oleh Taufik kepada Yovita, yang membuat Yovita dari cantik seperti ini hingga
Bing, dan bahkan beberapa nya sampai hilang. Hukuman apa yang pantas untuk Taufik ini? Kalau menurutku, Taufik harus merasakan apa yang Yovita rasakan. Jika kalian menyukai penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe dan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih.